warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga di masa pandemi ini kita tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan dan kebersihan. Dan kita berdoa semoga masa pandemi ini cepat berakhir. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yusni Fadalah dari kelas TBI 3D UIN SMH Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi dan pembangunan pendidikan di masa depan. Baik, sebelumnya apa sih arti pendidikan itu? Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, apa sih arti inovasi pendidikan itu? Inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok masyarakat, baik berupa hasil invensi maupun discovery yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan hasil invensi itu sendiri yaitu suatu penemuan yang benar-benar dari manusia. Contohnya itu seperti penemuan teori pembelajaran atau penemuan teknik baru seperti teknik pengelolaan plastik bekas atau pengelolaan barang-barang yang tidak terpakai begitu. Sedangkan discovery itu suatu penemuan yang sebenarnya sudah ada, namun hanya beberapa orang atau sebagian orang belum mengetahuinya, seperti penemuan benua Amerika, yang sebenarnya benua Amerika itu sudah ada, namun baru ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492. Ada beberapa konsep inovasi pendidikan yang perlu diperhatikan. Inovasi adalah hasil kerja. Tanpa bekerja, tanpa berbuat, tidak akan terjadinya sebuah inovasi. Bagaimana agar inovasi tersebut berhasil? Nah, inovasi itu sendiri berdiri dengan kekuatannya sendiri. Artinya, seseorang itu mempunyai keyakinan teguh dengan apa yang diharapkannya dan apa yang diperbuatnya. Pembangunan pendidikan masa depan. Setiap pembahasan tentang masa depan senantiasa mengandung sebuah ketidakpastian, tak terkecuali pembahasan pendidikan masa depan. Nah, pembahasan berikut bukan merupakan arah perkembangan pendidikan masa depan, namun mengenai landasan berupa prinsip, konsep, dan prosedur yang diperlakukan untuk melakukan usaha transformasi pendidikan. Ada beberapa prinsip untuk membangun pendidikan masa depan, yaitu yang pertama itu belajar menyelidiki. Dalam prinsip pelaksanaannya dicerminkan agar berkurangnya ceramah atau penjelasan oleh guru. Nah, jadi peserta didik mengalami peningkatan dalam meneliti baik seorang maupun berkelompok. Yang pertama itu belajar menyelidiki. Dalam prinsip pelaksanaannya dicerminkan agar berkurangnya ceramah atau penjelasan oleh guru. Nah, jadi peserta didik mengalami peningkatan dalam meneliti baik seorang maupun. Yang kedua itu belajar mandiri. Nah, prinsip ini sangat berkaitan erat dengan belajar menyelidiki, yaitu berupa pengarahan dan pengontrolan dalam memperoleh pendidikan. Nah, prinsip ini sangat penting. Mengapa? Karena keberhasilan seseorang itu berupa kesanggupan berpikir dan tindakannya sendiri tanpa tidak bergantung dengan orang lain. Baik, yang ketiga itu belajar struktur bidang studi. Mempelajari struktur ini dapat dilakukan melalui pemahaman konsep, prinsip, prosedur, dan model teoritis. Memang ada sejumlah informasi dan fakta dasar yang harus dikuasai, namun menguasai struktur tersebut, fakta dan informasinya selanjutnya dapat disimpan dalam berbagai macam sarana apapun. Kemudian,
Kemudian yang keempat itu belajar mencapai kekuasaan. Pada prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap peserta didik mampu menguasai apa yang dipelajarinya. Maka pada prinsip ini peran utama guru adalah mengelola pembelajaran peserta didik dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Kemudian yang kelima itu pendidikan untuk perkembangan kepribadian. Nah, perkembangan ini merupakan perkembangan aspek kepribadian secara utuh, tidak hanya menekan pada aspek kognitif saja, melainkan keyakinan, minat, dan nilai yang membentuk kepribadian seseorang atau peserta didik. Selanjutnya yang keenam itu mengutamakan kepentingan peserta didik. Nah, pada prinsip ini terkait kondisi dan karakteristik setiap peserta didik berbeda-beda, sedangkan mereka berhak mendapatkan pendidikan dan mereka dituntut untuk memiliki kemampuan minimal kemampuan apa yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya itu persebaran waktu. Hal ini berkaitan pula dengan konsep pendidikan seumur hidup, karena pendidikan itu mempunyai waktu yang sangat luas atau fleksibel. Demikian juga dengan usia seseorang untuk mengikuti program pendidikan yang tidak ada batasnya. Kemudian yang selanjutnya itu persebaran tempat. Nah, prinsip ini berkaitan dengan persebaran waktu, karena pada dasarnya untuk mendapatkan sebuah pendidikan itu bisa di mana saja. Namun lalu yang selanjutnya itu keanekaragaman sumber. Nah, sumber peserta didik adalah guru. Namun guru bukanlah satu-satunya sumber. Masih banyak sumber-sumber non-insani, karena guru itu sumber insani. Nah, masih banyak banget sumber-sumber selain dari guru. Bisa dari pengalaman orang lain, atau kita mencari sendiri gitu. Kemudian terakhir itu pendekatan ilmiah. Nah, pendidikan itu sebagai suatu disiplin keilmuan berkembang sesuai dengan perkembangan daya pikir, keadaan, dan kebutuhan manusia, seperti filsafat, sosiologi, psikologi, ilmu alamiah, dan ilmu terapan lainnya. Mungkin hanya itu sedikit penjelasan dari saya. Semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Maaf jika ada salah kata atau kurang dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let it go, make my body go, make our bodies higher.